Halo teman-teman semua, sahabat Nona Esen dimanapun Anda berada, saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan. Di video saya sebelumnya yang saya upload, ternyata masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang datang dari video tersebut. Terutama ada yang mengatakan di kolom komentar bahwa penyelesaian sampai Oktober itu adalah tahap 1 dan tahap 2. Nah, teman-teman di sini harus melihat terlebih dahulu pernyataan Kepala BKN. Oke teman-teman ya, jadi jelas sekali dikatakan bahwa Kepala BKN mengatakan yang akan diselesaikan sampai Oktober 2025 hanya tahap 1 karena pengangkatannya 1 juta lebih. Itu sebabnya ketika Oktober selesai pengangkatan tahap 1 maka akan diangkat juga P3K paruh waktu teman-teman. Itu sebenarnya kalau teman-teman lihat di akun teman-teman itu kan sudah hilang ya pengumuman di tahap 1. Artinya sekarang lagi masuk dalam skema optimalisasi, teman-teman akan diumumkan nanti bersamaan dengan yang tahap 2. Jadi yang awalnya teman-teman tidak dapat formasi menjadi R2 atau R3, nanti di optimalisasi, di pengumuman teman-teman mungkin bisa mendapatkan formasi di dinas atau OPD lain, seperti itu. Dan kalau teman-teman juga merujuk pada kode kelulusan yang saat ini ya di tahap 2 itu berbeda ya, ada P1, PR1, PR2, dan lain-lain. Artinya ada perbedaan prioritas teman-teman. Itu sebabnya saya katakan, kalaupun nanti dalam pengelolaan nilai ini ada kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, ya kita bersyukur bahwa ternyata ada kebijakan terbaru. Tapi dari kebijakan awal sampai saat ini, yang diprioritaskan itu hanya yang tahap 1. Untuk tahap 2 itu, seleksinya itu teman-teman harus bersaing dengan teman-teman yang minimal 2 tahun bekerja. Nah, ada juga pertanyaan, saya tidak terdaftar database Bang, tetapi saya sudah 10 tahun mengabdi. Di dalam aturan Kemenpan 347, 348, 349, Kemenpan 15, teman-teman boleh baca. Tidak ada di situ dikatakan tentang pengabdian. Mau kamu mengabdi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, kalau kamu terdaftar di database, kamu bisa ikut seleksi dan lulus, kamu pasti mendapatkan formasi. Tetapi walaupun kamu 20-30 tahun bekerja, tapi yang 5 tahun bekerja terdaftar database lalu dia nilai paling tinggi, maka dia akan mendapatkan formasi. Begitu pula dengan di tes tahap 2. Kalau yang 2 tahun bekerja ini mendapatkan nilai tinggi, maka dia yang akan mengisi formasi. Jadi seperti itu mekanismenya. Tetapi saya katakan sekali lagi, kalau nanti ada perubahan di saat pengolahan nilai ini, mungkin ada yang diprioritaskan kembali dari regulasi awal, maka kita bersyukur teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi sudah dari kodenya itu sudah berbeda, dan dari tahapan tahap 2 pun rujukannya itu sudah berbeda teman-teman. Artinya kita berdoa saja, mudah-mudahan teman-teman yang R2, R3 kemarin di tahap 1 bisa mendapatkan formasi di tahap 2, dan pengangkatan P3K paruh waktu juga ini bisa dipercepat teman-teman ya. Jadi kata Kepala BKN Prof. Suldan bahwa selesai Oktober barulah akan ada pengangkatan yang namanya P3K per waktu. Nah, untuk tahap 2 seperti apa? Kita belum tahu pengumuman tahap 2 atau pengangkatan yang tahap 2 ini nanti apakah setelah pengangkatan P3K per waktu baru ada pengangkatan yang tahap 2 atau seperti apa? Nah, kita belum tahu. Kita akan lihat nanti kebijakan. Jadi pantau terus saja situs dari Menpan RB dan juga BKN. Kita lihat nanti kebijakan selanjutnya dari pemerintah. Karena pemerintah yang buat aturan, saya rasa pemerintah juga akan membuat peraturan yang berpihak kepada teman-teman tenaga non-ASN. Tetap semangat teman-teman, perjuangan teman-teman R2, R3 di Jakarta juga saya mendukung. Semoga mendapatkan hasil yang baik, semoga P3K per waktu juga bisa cepat mengisi DRH. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Thank you.